Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Muslim Mubarak. Sahabatku, cinta selalu menuntut pengorbanan. Kita selalu berusaha semampu kita memberikan yang terbaik kepada objek cinta. Demikian pula cinta pada agama. Meski kemampuan yang kita punya berbeda-beda, kita sama-sama memiliki keseriusan untuk berkorban demi agama yang kita cintai. Seorang pemuda yang gemilang memberikan kontribusi yang besar terhadap umat. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Sabit. Beliau memiliki kecerdasan dalam bidang bahasa dan beliau berkontribusi dengan kemampuannya ini. Untuk urusan surat menyurat, Rasulullah biasa meminta bantuan beliau. Pernah pula karena ingin menjalin korespondensi dengan bangsa Persia, Rasulullah SAW meminta Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Persia. Zaid pun mengerahkan kemampuannya. Hanya dalam waktu 2 pekan, Zaid sudah berhasil menguasai bahasa Persia. Demikian pula ketika Rasulullah membutuhkan seorang penerjemah untuk bahasa Ibrani. Ya, yang diangkat menjadi penerjemah adalah Zaid. Beliau bisa menguasai bahasa Ibrani dalam waktu yang relatif singkat, tidak sampai 1 bulan. Kiprahnya yang terbesar yaitu ketika beliau diminta oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk memimpin tim kodifikasi pembukuan Al-Quran. Zaid bin Sabit terpilih karena kemampuannya yang sudah tidak diragukan lagi. Awalnya, Zaid menolak ketika diminta untuk mengerjakan tugas itu. Alasannya karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk melakukan tugas tersebut dan tidak pula pada masa 2 khalifah sebelumnya. Akan tetapi setelah diyakinkan oleh Khalifah Utsman bahwa umat sangat membutuhkan, akhirnya Zaid mengerjakan. Mushaf hasil kodifikasi yang dipimpin Zaid itu dinamakan Mushaf Utsmani. Sahabatku, apa yang kita saksikan pada kisah Zaid bin Sabit ini adalah bukti keseriusannya dalam mengorbankan semangat pembelajaran. Kemampuannya dalam berbahasa tentu tidak terbentuk dengan sendirinya, tapi diusahakan dengan kesungguhan dan kerja keras. Semangatnya kian membesar karena Rasulullah SAW yang langsung memerintahkan. Artinya, Rasulullah sangat membutuhkan kontribusinya. Begitu pula yang terjadi pada masa Khalifah Utsman ketika beliau diminta untuk memimpin tim kodifikasi Al-Quran. Betapa banyak orang yang setiap harinya bekerja untuk menumpuk kekayaan materi. Bagi mereka, sukses adalah ketika berhasil menggapai sesuatu yang dicita-citakan berupa harta benda yang mahal nilainya. Akan tetapi, bagi seorang muslim, sukses diartikan mampu berkontribusi terbesar terhadap umat dan agama. Tidak sekedar berhasil memiliki sesuatu yang dianggap bernilai dan berharga. Kesuksesan seperti itulah yang kita lihat pada kisah hidup sahabat Rasulullah, termasuk Zaid bin Sabit. Kita tidak mengenang beliau karena banyaknya harta, juga bukan karena tingginya kedudukan, melainkan karena besarnya kontribusinya terhadap umat dan agama, terutama dalam bidang keilmuan dan bahasa. Selain mampu berbahasa dengan lugas, Zaid bin Sabit juga memiliki ilmu yang luas dalam bidang hukum agama. Tidak heran bila Khalifah Umar bin Khattab sering menjadikan Zaid sebagai hakim dalam berbagai perkara yang terjadi. Rahasia keberhasilan Zaid bin Sabit dalam menguasai berbagai bidang ilmu yaitu keakraban yang dijalinnya dengan Rasulullah SAW, sumber segala ilmu dalam Islam. Sejak belia, Zaid sudah diantar orang tuanya ke Rasulullah untuk dibina. Sejak saat itu, Zaid digembleng dan dituntun untuk menguasai berbagai bidang ilmu sampai menjadi pribadi yang kaya ilmu. Imam Syafi'i ketika ditanya apa rahasia untuk meraih kemantapan ilmu, menjelaskan bahwa salah satu rahasianya adalah mengakrabi orang berilmu. Suhbatu ustazin. Jika kita mendapati jauhnya jarak kita dengan ilmu, barangkali kita perlu bertanya mengenai keakraban kita dengan ahli ilmu, bagaimana adab kita kepada para guru, serta seberapa besar rasa cinta kita kepada mereka. Sahabatku, itulah sedikit kisah hikmah dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Sabit. Semoga kita dapat mencontohnya.
semangat pembelajaran yang dahsyat yang dicontohkan oleh Zaid bin Sabit, karena menuntut ilmu itu penting kan. Dari hadisnya juga, thalabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Mungkin sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.